Selamat datang di kuliah online Teknologi Biometrik. Topik pembahasan kita selama 3 minggu ke depan yaitu mengenai iris recognition atau biometris menggunakan iris yang terletak di area mata ya. Kita akan bahas ini selama 3 kali pertemuan. Sejak tahun 93, area ocular ini adalah area sekitar mata ya, banyak mendapat perhatian serta dikaji potensinya untuk digunakan dalam identifikasi biometrik. Karena apa? Ya, di hipotesanya adalah area mata ini memiliki biometrik atau ciri yang khusus untuk mengidentifikasi individu. Di sini ya, area mata itu terdiri dari ya mata, alis ya, hidung, tulang hidung, dan juga kulit wajah. Iris adalah struktur berwarna yang terletak di area mata, lokasinya dibatasi oleh pupil ya. Pupil ini yang hitam ini ya, dibatasi oleh pupil di dalam dan dibatasi oleh sklera atau area putih pada mata pada luarnya. Nah, ketika dilihat secara detail, iris sebelah kiri maupun kanan dari seorang individu yang sama memiliki perbedaan, baik pada teksturnya ya, tapi bukan pada warna. Di sini bukan menggunakan fitur warna untuk pembedanya. Ya, jadi walaupun secara global kalau dilihat adalah sama, tapi ternyata adalah berbeda. Baik itu dari area pembuluh-pembuluh darah yang untuk zigzag itu tidak persis sama. Dan setiap individu memiliki pola iris yang unik. Jadi iris ini adalah organ mata yang terletak di belakang kornea dan berada di depan lensa mata. Fungsi utama dari iris adalah untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke dalam mata dengan cara dilasi dan kontraksi. Kontraksi menegang, dilasi mengendur di pupil matanya ya. Dan ini adalah 4 layer iris. Jadi terdiri dari 4 layer. Iris itu ada posterior layer, muscle layer, stroma layer, dan anterior border layer. Posterior letaknya di belakang gitu ya. Terdiri dari 2 sel tebal, pigmen-pigmen sel epitel yang menjadikannya impenetrable, tidak mudah ditembus cahaya. Itu posterior layernya di belakang. Lalu ada muscle layer yang terdiri dari otot-otot ya, sphincter, dilator masser, yang akan mendilasi pupil, menyempitkan atau melebarkan tergantung rangsangnya. Lalu ada stroma layer, ini yang layer ketiga ya, terbentuk dari kolagen connective tissue dan jaringan darah yang membentuk pola ya. Lalu anterior body layer, anterior border layer, ada layer terakhir untuk mengenali iris ya. Muscle, stroma, dan border layer ini adalah bagian yang paling terlihat dari iris dan jadi target pada iris recognition system. Sedangkan struktur pada iris terbentuk dalam 2 tahun pertama kehidupan seseorang, dan ini bersifat permanen, tidak akan berubah selama jalannya kehidupannya. Itu yang dasar yang menjadikan iris ini sebuah biometrik ya, karena unik. Anatomi mata, kalau kita lihat letaknya iris di sini ya, di antara kornea itu ada tabung ya, apa kayak ini, cube ini apa, sphere ya, sphere lingkar mata itu disebut kornea, iris di sini. Pupil itu yang tengah-tengah, area hitam di tengah itu pupil, iris letaknya di balik ya, lensa ya. Ya, ini adalah area-area pada iris mata. Ada zona pupil karena ini udah boundary ya, pupil boundary, ini juga sklera boundary. Nah, ini kan kita lihat motif-motif ya di antara yang lingkar putih apa terakhir hitamnya itu ada motif-motif.
Iris dibagi menjadi dua bagian, yaitu central pupillary zone dan ciliary zone yang mengelilingi iris ya. Kedua zona tersebut dipisah oleh garis zigzag yang disebut collaret. Ini ya, garis yang memisahkan garis central pupillary zone. Vas script adalah bentuk lubang di sekeliling collaret yang memungkinkan cairan masuk dan keluar iris dengan cepat saat konstruksi atau saat membesar ya pupilnya. Di dekat bagian luar ciliary zone ya, ciliary zone itu yang ini, terlihat lingkaran konsentris untuk melingkar. Garis ini akan makin terlihat dalam apabila pupil membesar, yang disebut sebagai contraction furrow. Itu ya, contraction furrow di sini. Tekstur iris meliputi homogenitas, kekasaran, regularitas, dan arah garis. Jadi tadi ya teksturnya ini bersifat unik, tidak sama. Dan ini sudah terbentuk random sejak masih kecil, janin masih di dalam kandungan gitu. Walaupun ada kembar identik yang kembar genetik ya namanya itu, tapi juga irisnya itu sangat memungkinkan berbeda. Ini adalah elemen-elemen dari iris. Bisa dilihat ada eyelashes, bulu mata, eyelid, garis mata, sklera, iris, dan pupil ya. Jadi sklera itu warna putih pada mata, iris diantaranya ya dengan pupil. Sekarang kita masuk ke dalam elemen-elemen pada mata. Ya ini tadi ya gambarannya iris di sini, ini kornea, di belakang ada lensa mata, dan ini saraf optis. Sekarang kita masuk pembahasan mengenai iris as a biometrical identifier. Ini ya, kita kalau dari dekat ini kelihatan banget ya ini pembuluh-pembuluh darahnya ya. Mengapa menggunakan iris sebagai biometrik? Kesamaan karakteristik terhadap sidik jari ini besar ya. Di mana namanya random morphogenesis, random bentuk. Pola tekstur iris adalah stokastik atau bisa juga chaotic. Kalau stokastik ini masih ada aturan ya, prediksi nilai. Sedangkan chaotic ini benar-benar acak gitu kan nilai-nilai iris. Artinya apa? Dua orang yang kembar identik bisa memiliki pola iris yang berbeda. Iris mata yang kiri dan kanan pada orang yang sama pun bisa berbeda karena tidak akan ada pengaruh genetik pada pembentukan pola iris. Itu ya kesamaannya dengan sidik jari. Stokastik ya, bersifat stokastik atau lawannya deterministik. Kelebihannya dibandingkan sidik jari, pengambilan biometrik dengan iris ini ya terisolasi dan terlindung dari lingkungan eksternal ya, paparan debu, polusi seperti itu terlindungi. Lalu upaya untuk memodifikasi iris selalu diiringi dengan resiko membahayakan dan indera penglihatan. Kalau yang coba kan misalnya normal nggak pakai kacamata itu pakai terus gitu, bagaimana dampaknya? Potensi berisiko kan, bisa sembuh, resikonya ya tidak sembuh gitu. Lalu merespon secara langsung rangsangan dari cahaya, sehingga secara alami bisa diuji apakah iris tersebut asli atau palsu ya, kena aja cahaya. Biometrik lain, sidik jari masih bisa ditiru, suara masih bisa ditiru ya mirip, sedangkan iris ini tidak bisa ya idealnya. Pengambilan iris tidak memerlukan kontak dengan iris, ya, kelebihannya ya. Bahkan jarak 1 meter pun masih bisa terambil dengan baik. Sepertinya ini di foto jadi ya, bukan bersifat pervasif apa ditempelkan sesuatu alat itu bukan. Intrinsic polar geometry, high level randomness. Sudah bisa kita lihat ya. Iris bukan retina. Artinya apa? Kalau kita menggunakan sensor infrared, di sini kita bisa misalnya low intensity infrared akan menemukan struktur pembuluh darah di balik retina.
ini bersifat lebih intrusif. Intrusif itu kalau sensor dalam mengambil persep ya, data, gambar atau apa, kalau dia bersifat intrusif artinya ya harus dikenai, harus nempel. Contohnya sidik jari, kita harus nempel di mesinnya. Kita harus nempel di belakang handphone seperti itu. Itu intrusif. Jadi kamera harus diposisikan sangat dekat dengan mata dan diperlukan pelatihan maupun kerjasama dari petugas yang melakukan scanning atau pemindaian. Dan ini hanya bisa dipakai di indoor environment yang retina recognition ini. Ya, dulu banyak sekali dipakai di CIA, FBI, dan NASA. Nah, ini selanjutnya adalah blok diagram dari iris recognition system. Kita lihat ya. Sama seperti teknologi biometri lainnya, terdiri dari dua step. Yang pertama enrollment, atau kita meregister ya, mendaftarkan sidik iris kita ke dalam sistem. Yang kedua, authentication atau validation. Dimulai dari iris image acquisition, lakukan lokalisasi dan normalisasi, image enhancement, ya, lalu fitur extraction. Baru fitur extraction tersebut yang di-enroll ke database, sertai dengan ya sebagai benchmark kan kita tahu ini adalah irisnya siapa gitu ya di dalam data tersebut. Lalu pada tahap authentication atau validation, ya kita berikan sembarang image ya, acquisition. Lalu dilakukan proses yang sama, localization, normalization, image enhancement untuk meningkatkan kualitas gambar, lalu fitur extraction. Nah, di sini di-compare ya, terhadap yang sudah di-enroll database ini akan di-compare dan mana matching score-nya yang paling besar. Ini aplikasi iris recognition ya, bisa diperhatikan ada banyak. Ini di halaman 16, bisa dicek. Kita lihat yang pertama, aplikasi iris recognition ini besar juga pengembangannya, lebih dari 6.500 penumpang yang memasuki Uni Arab Emirates ya, UAE. Setiap harinya di screening, di compare terhadap database 420.000. Ini ya. Jadi setiap kali searching itu 1 detik, bayangkan ini ya kalau lebih dari 6.500, mau di manual sidik jari atau tanda tangan gitu ya nggak bisa ya, lama. Maka di sini menggunakan iris recognition. Nah ini ya, iris recognition ya mendekati flash tapi tidak terlalu dekat banget dan tidak merusak kalau infrared ke bawah ya apalagi. Ya, aplikasi lagi untuk operasi Iraqi Freedom ya, pembebasan Irak, correctional facility ini biasanya untuk kesehatan ya, seperti itu. Bisa dicek di websitenya yang ada di sini. Oke, ini ya masih aplikasi employee access control di airport, condominium entrance ya, biometriknya dipasang di pintu untuk masuk. Ya, aplikasi iris banyak ya. Oke, kita akan lanjutkan dengan akuisisi ya, akuisisi citra yang bertujuan untuk memperoleh image 2 dimensi mata dengan monokrom CCD ya, kamera monokrom CCD yang sensitif terhadap near infrared range spectrum elektromagnetik. Dimana cahaya eksternal NIR, infrared ini pada sistem aplikasi dipakai biasanya untuk iluminasi iris. Proses akuisisi citra iris biasanya memerlukan kerjasama dari pihak-pihak yang diambil datanya. Nah, memakai rear infrared illumination ini agar iluminasi bisa dikontrol dan unintrusive ya, tidak intruder terhadap orang lain. Jadi near infrared ini tidak terlihat oleh mata telanjang. Ya, alat sensor ya untuk mengcapture persep itu. Near infrared illumination juga membantu menemukan detail struktur iris yang berpigmen tebal atau gelap. Pigmen melanin banyak menyerap banyak cahaya yang tampak atau visible, tetapi cahaya yang panjang gelombangnya lebih besar akan direfleksikan lebih besar lagi. Ya, kemudian diharapkan akuisisi akan menghasilkan iris dengan ukuran 100 x 200 pixel agar cukup untuk
ekstra karakteristiknya ke pemrosesan selanjutnya. Seperti itu. Kita lihat yang terakhir kualitas citra iris ya. Beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas citra iris yaitu partially closed eyelid, kelopak matanya sebagian menutup. Kemudian intruding eyelashes, harsh or non-uniform illumination. Eyelashes itu adalah bulu mata yang mengganggu ya. Mengganggu nggak dapat penuh nih sensornya irisnya. Lalu low resolution, resolusi yang rendah ya, dari citra iris ini serta dia akan peka ya terhadap, karena ini gerakan otot tak sadar ya untuk dilasi dan kontraksi dari pupil ini, pupil mata. Contoh image of iris ya. Nah, yang pertama light color iris kuning gitu. Kemudian near infrared ini ya. Jadi seolah sama. Ini light iris, invisible light. The same iris in near AR. Artinya nih seolah-olah berbeda padahal dua query yang sama. Yang satu diambil dari sumber near infrared, yang satu lagi di sini melakukan ini ya pengenalan nih, recognition, bukan foto mungkin ya, bukan light near visible light and near infrared. Oke, sampai di situ dulu materi kita. Akan kita lanjutkan minggu depan. Jika ada diskusi pertanyaan, saya persilakan di forum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.